dengan tadi data hampir 6.000, 5.000 begitu, tapi sampai detik ini belum ada yang jadi tersangka. Jadi siapa Kang tersangka dari kasus MBG ini? Ada kesalahan dalam SPPG itu masaknya 6 Terlalu jam, ya. terus dibaginya 12 jam, kemudian dikekep beneran biasanya meureun-nya. Jadi bisa jadi nih pemasakannya itu malam harinya sebelumnya ya Kang. Gitu. Jadi pas dibagikan bisa jadi itu mungkin sudah terkontaminasi mungkin ya Kang. Kalaupun ternyata masyarakat ingin, ayolah ganti aja ke, namanya juga aspirasi, boleh-boleh aja mungkin gitu ya. Kalau bicara idealnya kan kalau ada yang punya kantin di sekolah, udah aja mungkin kasihin ke kantin sekolah gitu kan. Tapi rasanya sih, tapi itu juga rasa-rasanya tidak akan semudah apa yang dibicarakan. Karena bagaimana enggak, itu kan harus masak tiap hari kan. Lu kebayang jam 11 penting ya, masak terus, buaya ada ya, begadang ribuan Pak. Halo Sampurasun Tribuners, jumpa lagi bersama saya Sartika Harun dalam program Carita Pakuan. Tribuners, seperti biasa di program Carita Pakuan tentunya kami akan menyajikan sejumlah topik terkini mengenai Jabar 1. Dan khusus edisi hari ini Tribuners, kita akan membahas topik yang memang ini cukup ramai diperbincangkan publik, yaitu terkait makan bergizi gratis. Dan untuk membahasnya saya tidak akan sendirian. Saya sudah ditemani seseorang yang pastinya ini sudah familiar di layar kaca Tribun Jabar. Ada Kang Mega. Halo Tribuners, jumpa lagi dengan saya. Halo Bukan Kang. jumpa lagi, emang saya siapa? Gitu. Halo Tika, apa kabar? Pastinya sudah biasa ya berhadapan dengan kamera Kang? Biasa Biasa gitu. ya. Cuman Jadi kamu beruntung ketemu saya jam segini. Oh gitu, biasanya gimana Kang? Biasanya, kabur ya jam segini? Kabur kan? Mam, skip Mam. Ayo Mam, kita ngomongin Carita Pakuan. Ada apa dengan Pak Gubernur hari ini, Tika? Pastinya Kang Mega update lah soal keracunan MBG gitu ya. Lagi ya, nggak habis-habis ya. Iya, Jawa Barat tertinggi Kang. 1.500 Ya. 6.000 ya? Data nasional itu data nasional. Ya. Di Jawa Barat 1.000 lebih, 1.300 lebih. Di Bandung Barat 1.500-an. Ya. Kalau barusan ada nonton update terbaru ya, Kang. Dengar pendapat Menteri Kesehatan dengan Komisi 9. Oke. Kang, dengan tadi data hampir 6.000, 5.000 begitu, tapi sampai detik ini belum ada yang jadi tersangka. Jadi siapa Kang tersangka dari kasus MBG ini? Iya, itu kan tergantung polisi kan, polisi ngusut atau enggak. Bukan itu ya, jawabannya maksudnya tergantung dari hasil temuan polisi. Cuman memang sejauh ini yang gercep langsung menyelidik itu Polres Ciamis doang. Kalau saya lihat pemberitaan kemarin, ada nggak sih dari komentar polisi soal pertanyaannya kalau emang siapa tersangka, maka apakah ada statement dari polisi kan? Ya sejauh ini baru Polres Ciamis, hanya Polres Ciamis yang langsung mengusut gitu langsung ngusut. Hari kemarinnya keracunan, besoknya langsung selidiki, langsung tutup. Nah, tapi sejauh ini kan belum ada. Tapi kalaupun siapa yang tersangka ya tergantung hasil penyelidikan polisi bagaimana gitu. Tapi yang pasti juga hal pasti yang kedua adalah kalau tersangka ini kan pidana berarti kan. Nah, pidana itu kan berarti ada dua hal. Kesengaja dan kelalaian. Ini kan nggak mungkin disengaja kan. Korbannya banyak ya Kang? Iya, nggak mungkin disengaja dong. Ya mungkin juga karena kelalaian. Dan itu kan sebelumnya sudah dibuka juga tuh sama Kepala BGN, Pak Dadan, waktu kunjungan ke Bandung Barat katanya. Ini karena ada kelalaian dari SPPG gitu. Kalau ada kelalaian, ya harusnya memang ada yang diusut. Jadi gitu. harus ada tersangkanya Kang? Harus dong. Berarti kalau nanti polisi mengusut pasti dirilis ya Kang? Haruslah begitu. Ini pertanyaannya langsung ngegas gini, Mam. Gimana ya? Ini soalnya pastinya ditanyakan sama Tribuners di rumah lah pastilah. Iya. Tuh dibikin dulu konstruksi langsung jos. Ini gitu. kan yang langsung jadi puncak banyak orang kan? Ya, ini saya juga aneh. Sudah banyak kasus sih gitu ya, 1.500-an orang yang keracunan, tapi polisi belum mengungkap temuannya bagaimana. Ada yang lalai atau enggak? Kalau ada yang lalai, hukum pidana Indonesia mengatur ya siksa jelema nu lalai mengakibatkan seseorang luka berat, ada hukumannya gitu. Kita tahu, mungkin Tribuners bisa googling pasal 360 KUH pidana gitu ya. Barang siapa yang menyebabkan karena kelalaiannya mengakibatkan seseorang luka berat, tidak bisa beraktivitas, atau luka biasa gitu ya, menghentikan aktivitasnya, ada hukumannya paling berat 5 tahun, paling ringan
9 bulan, 7 bulan lah gitu. Jadi Ada hukuman. ada hukumannya. Cuman sejauh ini memang dari 1.500 itu belum satu pun gitu dari polisi mengungkap apa yang terjadi di balik ini. Oke. Gitu. Kang, berikutnya adalah kemarin Jawa Barat tertinggi dan statusnya juga KLB ya, Kang. Tadi disinggung soal SPPG begitu, ya Kang. Apakah SPPG ini tidak ada pengawasan begitu dalam prosesnya sampai tadi ada 1.000 lebih Kang korban? Ya, MBG ini kan sebagai turunan dari saya tarik dulu ke atas gitu ya. MBG ini kan bagian dari programnya Pak Prabowo, ya kan. Terus diturunkan lagi dengan Perpres 83 2024 tentang pembentukan Badan Gizi Nasional oleh BGN, itu di breakdown lagi berupa program MBG. Seingat saya, sejauh bacaan saya begitu. Terus kemudian dari BGN ini lahirlah SPPG, ya kan. Di dalamnya kalau sejauh sepengetahuan bacaan saya itu SPPG itu ada, kalau Tika baca nanti baca lagi deh, ada sarjana penggerak apa gitu. Ada sarjana penggerak itu tugasnya mendampingi SPPG untuk untuk mengawasi praktek pelaksanaan program makan bergizi gratis. Berarti sebenarnya ada pengawasan harusnya gitu. Harusnya ada. Nanti saya baca lagi deh soal SPP itu kayaknya Tapi kenapa korbannya Kang bisa sampai ribuan di Jawa Barat gitu? Ya karena serentak. Dan itu hanya di Bandung Barat kan? Iya, Bandung Barat, Ciamis, Garut, Tasik, iya. Gitu kan. Ya kan karena ada makanan yang diberikan gitu. Jadi memang proses pemasakan ini tetap harus ada pengawasan ya Kang? Ya, karena dalam dapur SPPG itu kan ada ahli gizi, ya kan, ada ahli gizinya. Terus ya kalau ada petugas-petugas yang memiliki spesifikasi khusus untuk mendampingi atau melaksanakan program makan bergizi gratis ini, kan ada ahli gizi itu di SPPG itu, gitu. Ya, itu jadi harus dilibatkan juga ya Kang? Kan bukan dilibatkan, emang ada di sana. Kayak di Bandung Barat kemarin saya ada beritanya itu, ahli gizinya itu ternyata ahli gizi yang masih mahasiswa. Emang berarti harus belum ada pengalaman profesional gitu ya Kang? Ya sejauh bacaan berita saya ya seperti itu. Jadi ini harusnya jadi catatan juga ya buat pemerintah pusat ya, khususnya yang diusung Prabowo ya Kang? Iya, gitu. Kan cara masak kan Pak Dadan juga Pak BGN kan bilang katanya ada kesalahan dalam SPPG itu, masaknya 6 jam, terus dibaginya 12 jam, kemudian dikekep beneran biasanya artinya. Jadi bisa jadi nih pemasakannya itu malam harinya sebelumnya ya Kang? Gitu. Jadi pas dibagikan bisa jadi itu mungkin sudah terkontaminasi mungkin ya Kang? Ya, itu terlalu, ya bisa jadi. Bisa jadi gitu ya Kang? Mungkin perlu ada ahli yang menjelaskan. Ya, oke. Tapi emang dari temuan-temuan teman-teman Tribun di lapangan itu ya begitu. Itu kayak kemarin si Rahmat itu kan di lapangan mewawancara SPPG yang di Bandung Barat tuh. Ya kan dia cerita si narasumbernya itu bahwa jam 11 malam mereka memasak, gitu kan, masak sekitar 3.500, terus kemudian dibagikan ke sekolahnya pagi-pagi gitu, jam 11 malam gitu. Saya nggak tahu nih bagaimana berapa ya waktu yang diperlukan untuk memasak dari jam 11 malam, terus kemudian berapa sih space waktu yang makanan itu didiamkan, kita kan nggak tahu. Tapi yang pasti kalau cerita dari si Rahmat itu ya di Bandung Barat kemarin ya masaknya jam 11 malam gitu. Artinya emang proses ini juga harus ada penelusuran lebih lanjut ya Kang? Tapi kan tadi saya balik lagi ke pertanyaan tadi, apakah akan ada tersangka dalam kasus ini? Baiknya ada, karena biar orang tuh tahu kalau ada perbuatan begini mengakibatkan begini, ada sanksinya. Ya kan, kita ini kan sampai sejauh ini tidak diberi pemahaman, ada MBG, ada yang keracunan gitu kan. Sanksi hukumnya apa untuk yang membuat keracunan? Kata Pak Dadan begini kan bilang ada kelalaian. Nah, dalam hukum pidana Indonesia kelalaian itu adalah ya perbuatan pidana gitu. Kalau perbuatan pidana karena kelalaian ada hukumannya. Tadi itu di pasal 360 gitu. Ada lagi di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, ada lagi di Undang-Undang Pangan. Baik lagi bisa secara keperdataan, perbuatan melawan hukum gitu kan. Ada aspek-aspek sanksi harusnya yang bisa diterapkan kepada para pelaku-pelaku yang menyebabkan kelalaian berakibat pada munculnya kasus keracunan ini. Gitu. Oke Kang, kemarin juga update-nya
Deddy Mulyadi rapat koordinasi dengan Kepala BGN ya kan, dan membentuk tim Satgas gitu. Tim Satgas yang dibentuk Deddy Mulyadi ini bisa menjamin nggak kasus ini tidak terulang? Yes, ya harapannya begitu kan. Berarti beneran si Satgas ini harus nongkrongin SPPG masak gitu kan. Pasti kan di bagian di SPPG itu ada standar prosedurnya bagaimana, masaknya bagaimana, penyediaan bahan bakunya bagaimana, nyiapkeun anak sampai ke mistingnya kumaha. Kan ada standar prosedur merenang gitu. Nah, berarti si Satgas itu bertugas memastikan bahwa SPPG ini melaksanakan semua tahapan standar prosedur untuk distribusinya makanan bergizi gratis mulai dari penyediaan bahan baku, memasak hingga pendistribusian gitu. Karena benar Kang tadi tugas Satgas ya Kang sampai mencicipi gitu ya Kang. Nanti dalam eksekusinya Satgas bakal mencicipi gitu sampai tahap akhir gitu. Iya, dipastikan bakal begitu nanti Satgas yang dibentuk Deddy Mulyadi. Kalau memang tugas operasionalnya begitu ya berarti harus begitu. Karena kan guru nggak boleh tuh kata Deddy Mulyadi. Iya, gitu. Pasti bakal melalui proses tahap akhir mencicipi sebelum disajikan ke para pelajar, Kang. Ini juga kan sebenarnya ini kita bedah dulu secara aturan ya. Kan MBG ini program nasional tuh dari Prabowo dari kan. Ya. Nah, sejauh bacaan saya itu Pemda itu memang bukannya nggak ada dilibatkan nggak sih untuk prosesnya itu juga perlu dibaca ulang gitu ya. Karena rasa-rasanya bisa nggak sih Pak Deddy ini tiba-tiba masukin Satgas gitu ya. Karena kan ini horizontal vertikal gitu loh. Kang Mega menyimpulkan program Prabowo ini terkesan buru-buru gitu atau gimana nih? Karena tadi Pemda tidak terlibat gitu. Kalau Pak Prabowo kalau saya baca di pidato Prabowo kemarin di mana ya Pak, di Munas PKS gitu kan, dari sekian banyak MBG gitu kan, yang masalahnya itu cuma 0,0017%. Berarti selebihnya mungkin sekitar 99% berhasil. Asumsinya kan begitu. Nah kan, berarti kalau begitu logikanya ada sekitar 0,0017% ini yang bermasalah. Bermasalahnya kenapa ya? Tadi standar prosedur. Ya kan di situ bermasalahnya. Ya kan kalau ternyata 99%-nya tuh berhasil berarti let's say begitulah katakanlah ya. SOP-nya ditepati. Gitu. Selebihnya cuma di Jawa Barat doang. Itu berarti yang lalai gitu. Sebutan lalai lah ya. Gitu. Lalai terhadap apa? Lalai mungkin terhadap prosedur, SOP gitu. Tapi selain di Jawa Barat ada juga kan yang keracunan gitu. Iya, ada. Cuman saya katakanlah 0,0017% aja kalau kata Pak Prabowo kan, datanya begitu. Gitu kan. Nah, dengan mengatakan apakah buru-buru, ya mungkin Pak Prabowo menganggap ini berhasil karena bermasalah cuma 0,0017% gitu. Kan yang juga jadi kekhawatiran orang tua kemarin karena keracunan bukan hanya di Jawa Barat ya Kang. Akhirnya orang tua justru mendesak pemerintah termasuk Deddy Mulyadi untuk mengalihkan jatah MBG ini dalam bentuk uang. Ini akan terjadi Kang? Rasanya berat. Melihatnya gimana Kang? Ya, ini kan sudah diprogramkan gitu. Dan kalaupun harus dialihkan ke orang tua juga, berarti kan harus mengubah lagi aturan beneran kan? Gitu. Sudah berapa banyak SPPG yang berdiri. Tapi akhirnya gini Kang, kalau kita dengar di lapangan gitu, akhirnya orang tua justru mengimbau anak-anaknya untuk nggak boleh nih makan MBG gitu. Jadinya mubazir Kang. Jadi anggaran sia-sia lah Kang jadinya. Ya, however itu sudah teranggarkan. Sudah teranggarkan oleh pemerintah gitu ya. Terus ya mau nggak mau ya harus dikonsumsi mungkin gitu ya. Makanya sekarang itu memastikan bahwa pembuatan MBG ini sesuai prosedur, udah gitu aja. Harus sesuai SOP. Ya, sesuai SOP gitu. Jadi untuk mengalihkan MBG dalam bentuk uang kemungkinannya kecil. Kemungkinan kecil. Kecuali ada peristiwa besar dulu.
Berarti yang kemarin ini bukan jadi catatan kan, Iya. yang hampir Ya, 5.000, faktanya 6.000. Pak Prabowo sudah dengan pede mengatakan ini cuma 0,0017%, ya kan? Kecil gitu. Ya berarti ya bukan sendiri kan, Tapi tuh berarti dari berhasil. kacamata Kang Mega, program MBG, program besar nasional, ini bicara ideal aja ya. ya, Saya berusaha memahami alam pikirannya Pak Prabowo gitu kan, dengan adanya MBG ini, maka ada apa namanya, ada petani-petani lokal yang terhidupi, ya kan, ada pengusaha lapangan kerja juga, peternakan, lapangan kerja juga, berapa ahli gizi mungkin yang masuk ke SPPG, ada berapa tukang masak yang masuk ke sana. Berbicara soal makroekonominya, begitulah kurang lebih. Ada perputaran duit, duit itu mengalir banget katanya. Idealnya begitu. Cuman kan kita balik lagi, logika dasarnya adalah bagaimana agar makanan ini bermanfaat dan aman untuk dikonsumsi. Itu aja kan masalahnya. Ya. Oke. Itu yang harus jadi catatannya MBG ini. Masalahnya adalah ini makanannya, kita nih ngomongin masalah orang ada keracunan karena MBG. Maka solusinya adalah bagaimana supaya makanan ini tidak harus aman gitu. Harus bersih, harus higienis. Solusinya apa? Ya patuhilah itu SOP-na gitu kan. Karena dari temuan-temuan teman-teman di lapangan kemarin, ya apa namanya? Masak jam 11 malam, dibagiin jam 8 gitu. Dan itu setiap hari. Kalau sih, nah saya membaca sedikit apa ya, ini asumsi aja. Saya membaca ada peluang apa namanya, peluang miss gitu loh, terjadinya kelalaian. Ini dibagiin tiap hari kan ya? Iya, dibagikan tiap hari. Bayangin SPG itu masak tiap hari gitu ya, begadang tiap hari gitu ya, jam 11 masak gitu. Emang nggak capek? Ini hal sederhana aja dulu lah. Ya. Berarti prosedur SOP-nya harus diperbaiki ya, Kang? Harus diperbaiki ya. Karena gitu. ini tadi melibatkan siswa ya, Kang? Iya, produklitik kan, karunya. Gitu. Oke. Dan ini justru, Kang, MBG ini di berbagai jenjang pendidikan, TK, SD, SMP. Makanya. Tiap hari kan gitu kan? Iya. Sampai detik ini, Kang, masih ada pertambahan kasus. Iya. Yang lainnya yang harus menjadi catatan penting untuk pemerintah apa sih, Kang? Yang selain tadi SOP, Kang? Iya, mutasi itu. Itu yang harus memang diperbaiki gitu ya. Diperbaiki. Berarti pemerintah harusnya ada koordinasi lebih lanjut ya, Kang? Iya. Tidak harus buru-buru juga untuk merealisasikan program ini. Ya, sepanjang infrastruktur dan infrastrukturnya berjalan dengan baik, itu kan di dalamnya meliputi SDM yang handal, SOP yang jelas, terus kemudian pendistribusian yang jelas, gitu kan, bisa dilanjutkan mungkin bisa dilanjutkan gitu. Kalaupun ternyata masyarakat ingin, ayolah ganti aja ke, namanya juga aspirasi, boleh-boleh saja mungkin gitu ya. Kalau bicara idealnya kan kalau ada yang punya kantin di sekolah, udah aja mungkin kasihin ke kantin sekolah gitu kan. Tapi itu juga rasa-rasanya tidak akan segini ya, semudah apa yang dibicarakan. Karena bagaimana enggak, itu kan harus masak tiap hari kan. Lu kebayang jam 11 puting ini masak terus, ngapain ya? Begadang ribuan, Pak. Gitu. Gimana coba? Ya kan pasti ada peluang miss-nya gitu. Bayangin. Iya. Tiap hari loh, tiap hari masak 3 ribuan. Makanya solusinya tuh memperbanyak SPPG-nya gitu. Gitu. Karena kan satu SPPG untuk mengcover berapa sekolah gitu ya, dengan jumlah 3.000 sekian gitu ya jumlahnya tuh. Ya untuk wilayah tertentu ya bikinlah SPPG-nya jadi apa namanya, jadi lebih banyak sehingga beban satu SPPG itu tidak terlalu berat gitu. Sekalipun memang nggak cuan mungkin bagi SPPG, ya. Kan di situ ada cuan juga, Bu, ya kan. SPPG kan dia ada cuannya di situ. Semakin banyak makanan yang dia distribusikan, semakin ada cuannya. Ya. Ya kan? Oke. Cuman masalahnya kalau dibagi ke dalam satu wilayah SPPG-nya, misalkan dari awal satu SPPG melayani 6 sekolah, itu dibagi atau jadi 6 sekolah jadi 2 SPPG, ya kan? Gitu. Jadi biar bebannya itu tidak terlalu berat. Beban apa? Beban supaya terhindar dari lalai tadi, gitu. SOP-na ketat gitu ya. Ada geus masak ngapo ya meureun, Bu. Aya tununa oge meureun ya kan? Gitu. Itu bebannya dibagi Jadi ditambah gitu. SPPG-nya ya, Kang, untuk mengurangi beban tadi. Iya, gitu. Oke.
Kang, berikutnya juga yang jadi concern dari Deddy Mulyadi adalah MBG ini berpeluang adanya korupsi, Kang, gitu. Apalagi anggaran dari pemerintah cukup besar ya, hampir triliunan lah, 300 triliun lebih. Ya sepanjang korupsi itu kan terjadi sepanjang uang ada kucuran uang dari APBN atau APBD. Oke. Sepanjang ada itu. Dan kedua, sepanjang ada penyelenggara negara di dalamnya. Gitu. Pertama kan korupsi terjadi, yang pasti korupsi itu adalah ada uang negara, ya kan? Ya nggak? Ya kan? Kedua, ada penyelenggara negara. Penyelenggara negara itu siapa ya? Yang menjalankan tugas pemerintahan, gitu kan? Di mana di dalamnya ada duit negara. Ya sepanjang itu ada, ya tak menutup kemungkinan ada korupsinya. Ya kan? Ada celahnya ya, kan? Ada celahnya. Ya kan? Sepanjang makanya. Kuncinya adalah sepanjang ada duit APBN, APBD. Negara. Ya kan, sepanjang ada penyelenggara negaranya di dalamnya menjalankan program MBG, maka berpeluang gitu, kan. Tapi ini justru kekhawatirannya juga datang di publik, Kang, bukan hanya orang tua. Ya sepanjang, aku bilang sepanjang itu lah. Bagaimana memastikan gitu ini tidak terjadi korupsi, atau ini justru kemungkinannya kecil gitu, seperti program-program pemerintah. Katakanlah dari SPPG ini kan lanjut ke koordinator wilayah itu kan ada koordinator wilayah itu kan. Ada penyelenggara. Ada penyelenggaranya kan. Lu bayangin aja di SPPG ini berarti dia harus masak, harus menyediakan bahan, ya kan, harus mendistribusikan, dan di sini juga dia harus tertib keuangan. 3 hal itu beban berat loh gitu kan. Dia oke lah dia tertib dalam urusan memasak dan pendistribusian. Tapi soal administrasi keuangan negara, nah ini kan korupsi itu tidak hanya korupsi itu tidak hanya ada mens rea-nya gitu loh. Lu salah ngitung, salah mengaudit, salah ngitung, salah data, salah menjumlah, terus ada selisih nilai lebihnya kemana? Ternyata lu salah ngitung, kan jadi korupsi. Jadi pengawasan bukan hanya secara eksekusi dari SPPG ya, Kang? Tentu saja dong, ada inspektorat, ada kejaksaan, ada aparat penegak hukum, ya kan? Ada inspektorat di bagian juga, gitu. Jadi MBG ini berpotensi ke arah sana, kan? Ya berpotensi kan ya. Aku bilang tadi sepanjang ada uang negara di situ, ada penyelenggara negara di situ, ya kan? Berarti ada berpotensi korupsi. Apa yang harus diawasi, ditingkatkan? Iya, tertib aturan. Untuk semua yang terlibat ya, kan? Iya, apapun juga kan korupsi itu terjadi karena ada melawan hukum, ya kan, perbuatan melawan hukum melawan hukum, misalkan ada SOP yang dilanggar, terus dari SOP yang dilanggar itu melahirkan kerugian keuangan negara korupsi, gitu, bisa terjadi. Semoga kekhawatiran kita tidak terjadi sih, Kang. Semoga ya. Cukup di kasus-kasus ini, Kang. Cukup ada yang keracunan aja, jangan lebih. Dan keracunan juga jangan nambah-nambah terus, kasihan gitu kan. Banyak, cukup gitu. banyak. Karena kan duit gede itu, bayangin duit MBG itu berapa? 300 triliun ya? Lebih. Ya kan? 333 triliun. Nah, sehari berapa? Sehari 1,4 M, 2,7 per hari. Iya, sehari Pak, Ibu. Coba bayangkan itu. Alright, Kang, ini berikutnya juga sebenarnya MBG ini diterapkan juga di luar negeri, Kang. Ini ada di Cina. Nah, di Cina ini justru membutuhkan waktu 15 tahun, Kang, untuk memastikan program ini berjalan dengan baik gitu. Tapi di sejumlah sekolah di Indonesia juga menjalankan. Ini ada di SD Muhammadiyah 1 Ketelan Solo, sudah berjalan 10 tahun dan dipastikan dapurnya juga bersih, higienis, dan tenaganya pun memakai alat khusus gitu ya untuk memastikan makanan ini tidak terkontaminasi gitu. Dari 2 kasus ini, Kang, apa yang salah? Jujur, Kang, apa yang salah dari pemerintah atau apa yang belum siap dari pemerintah menjalankan program MBG ini? Cina saja 15 tahun, Kang, untuk mempersiapkan ini. Kalau ngelihat ini, saya sebenarnya itu berdasarkan dari teman-teman liputan gitu ya. Pertama, saya membaca ini tuh karena beban berat SPPG. Itu beban SPPG itu berat banget. Karena seluruh Indonesia ya, kan? Enggak, jangan seluruh. Ini satu wilayah aja, dia harus ke provinsi. Enggak, satu desa aja, satu desa aja ya. Dia harus memproduksi MBG 3.500 setiap hari, Bu. Gitu kan. Dengan segala keterbatasan, dengan segala waktu yang terbatas. Gitu kan. Itu tuh. Terus kemudian kalau dibandingkan dengan SD Muhammadiyah,
Ya karena bukan jumlahnya sedikit, cuma satu sekolah doang terpantau gitu loh. Oke. Ini sedangkan ya ini jangankan soal se-Indonesia lah, satu wilayah aja, satu SPPG melayani beberapa sekolah kayak kemarin si Rahmat yang di Bandung Barat itu ngomong gitu kan. Dia 3.500 itu belum lagi pendistribusiannya. Ya kan? Makanya sih kalau menurut saya pribadi tuh ini harus dipecah beban SPPG ini. Harus dipecah bebannya jadi apa namanya untuk menghindari kelalaian tadi gitu. Karena beban SPPG itu dalam satu hari itu masih berat dia. 3.500 memasak, mendistribusikan, ini harus dipecah gitu. Biar apa bebannya tidak terlalu tinggi. Karena semakin beban tinggi, semakin ada miss terjadi. Karena kan begitu pastinya. Kamu capek gitu ya, capek pisan gitu ya. Pasti udah kemungkinan tunduh kemudian ya. Jangan kan itulah, kita nyetir aja, nyetir mobil gitu kan, gitu ketuduh-tuduhna. Itu pira, cuman ngelenyap 10 detik tapi jeger. Nah, kurang lebih jangan sampai kayak gitu deh SPPG. Oke. Untuk penutup Kang terakhir, saya ingin Kang Mega menilai program SPPG yang diusung Prabowo Subianto 1 sampai 10 Kang. Ya, saya optimis aja ya, maksudnya semoga ini apa namanya? Karena MBG ini ya kalau dari aspek gizi itu nilainya kan panjang gitu kan. Penilaiannya lama lah gitu. Kita bisa menilai dalam 1 tahun. Tapi yang pasti yang bisa dilihat real time gitu adalah perputaran uang. Itu perputaran uang di suatu wilayah. Paling tidak perputaran wilayah uang di suatu wilayah itu bisa bisa memperbanyak peredaran uang di masyarakat sehingga bisa menopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Paling itu sih. Oke, jadi secara ekonomi ini berjalan gitu ya. Ada nilai gizinya? Nilai gizinya kita belum bisa dilihat sekarang kan, harus nunggu waktu ini ya kan, program jangka panjang ini kan gitu kan. Jangka pendeknya itu adalah perputaran uang ya kan, jangka panjangnya adalah menciptakan masyarakat yang sehat jiwa dan raganya seperti lagu Indonesia, bangunlah jiwanya, bangunlah raganya ya kan. Itu kan panjang prosesnya. Sejauh ini Kang dari adanya kasus ini program MBG nilainya berapa Kang? Nilainya 6 dulu lah. 6. Oke, Kang Mega, terima kasih banyak atas waktunya. Selamat kembali bekerja, Kang. Siap, nanti aku boleh mau diundang lagi. Oke, siap. Hatur nuhun ya, Kang. Oke. Tribuners, berikut tadi bincang-bincang saya bersama Kang Mega dalam program Carita Pakuan. Terus saksikan Carita Pakuan di kanal YouTube Tribun Jabar. Saya Sartika Harun dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Hatur nuhun Imam. Bye-bye. Kang Adit. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.